Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di masih fadilah sedekah kita lanjutkan. Yang kemarin diselani tentang mencari ilmu pakai cerita Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Itu kelanjutannya. Kemudian yang fadilahnya berikutnya kan sodakoh, dengan sodakoh itu bisa meredakan murka Allah, kan gitu. Jadi kita sodakoh itu jangan dilihat nominalnya, banyaknya, ya, tapi ketulusannya. Jadi kalau sering, sedikit ning sering, dan tulus ikhlas itu lebih baik daripada yang banyak. Ya, yang banyak itu kadang sombong, kadang begitu. Jadi apalagi sedekah itu dilakukan ketika benar-benar ekonominya sulit. Itu yang paling bagus. Jadi benar dirinya sendiri rekoso banget gitu. Ning masih sempat sedekah. Nah, contohnya zaman Nabi, sahabat kelaparan datang ke tempatnya Nabi, dikasih kurma 1 biji. Itu dimakan tidak kenyang, padahal lapar banget. Tidak dimakan tapi dibawa pulang. Di tengah jalan ketemu sahabat lain yang juga lapar banget. Karena saat itu kita jangan membayangkan yang sekarang ya. Sekarang murah banget makan gitu ya. Bahkan musim haji atau umroh, terutama di hari Senin Kamis, itu makanan semuanya gratis kan gitu ya. Terutama di Masjidil Haram dan Nabawi. Ya, di Kuba ya agak sedikit daripada yang dua itu. Nah, dulu itu sangat mahal, terus tidak ada. Jadi ini zaman Nabi kekurangan makan, ya masuk akal gitu. Dan Nabi pernah tidak makan 3 hari 3 malam, diganjel perutnya, diganjel dengan batu. Karena memang tidak ada, bukan tidak mau makan, tidak ada. Gitu. Nah, sekarang orang miskin aja makannya sudah enak-enak. Gitu. Nah, sekarang jadi murah makan itu maksudnya ya serba ada. Nah, dalam keadaan lapar punya 1 biji kurma, ketemu sahabat lain juga keadaan lapar, 1 biji dibagi menjadi 2. Nah ini tambah tidak kenyang kalau dimakan kan gitu. Tapi itu ikhlas diberikan kepada sahabatnya. Itu contoh sedekah yang paling baik. Istilahnya juhdul mukil. Orang yang benar-benar kepepet tapi sempat dengan ridhonya mengeluarkan sedekah, pahalanya luar biasa. Maka dengan sedekah seperti itu, umpama ya, si orang yang sedekah yang seperti itu ya sholat, ya puasa, ya dan lain-lain, nilainya semuanya nol, hanya menggugurkan kewajiban, umpamanya begitu. Itu dalam hadis langsung masuk surga gara-gara sedekahnya. Jadi sedekah yang juhdul mukil ya, tidak sedekah yang biasa, yang benar-benar kepepet. Apalagi sudah juhdul mukil diberikan kepada orang yang berbuat jahat atau nganyelke, yang paling nganyelke, masih ada hubungan kerabat, yaitu yang paling banyak pahalanya. Tidak hanya sedekah aja Bapak Ibu, Bapak-bapak, termasuk akhlak yang baik. Akhlak, gara-gara akhlaknya baik, meskipun ibadahnya nilainya minim,
mungkin hanya 0,1 umpamanya, kalau diangkakan, itu bisa menyebabkan masuk surga langsung gara-gara punya akhlak yang baik. Lah yang berat akhlak yang baik ini, karena dalam mengeterapkan dalam kehidupan kadang tidak paham, ya, tidak paham. Ini contoh nih, kenapa Nabi ketika mau sholat itu selalu mengingatkan jamaahnya agar tidak mengganggu yang lain, diantaranya itu. Kemudian meluruskan shop sampai Nabi itu melangkah dari shop pertama, shop kedua, ketiga, semuanya diperiksa sampai seperti itu. Nah, di sini kan belum menjalankan paling yang pertama aja. Jadi nengok melewati shop pertama itu sunnah Nabi. Melewati kedua juga. Ada yang tidak lurus didatangi, didorong biar lurus, seperti itu zaman Nabi tinggungi. Jadi kalau melaksanakan seperti itu ya nambah pahala. Ning rodok piye gitu nggih. Karena tidak terbiasa. Termasuk khutbah Jumat. Nek rata-rata masjid khutbah Jumat itu kan jamaahnya anteng nggih. Anteng ada yang mendengarkan, anteng ada yang ngantuk. Nah itu rata-rata gitu. Zaman Nabi tidak hanya itu. Bahkan dialog waktu khutbah antara Nabi dan sahabat. Jadi di sini misalkan ketika khutbah makmumnya ngacung tanya, itu sunnah menambah pahala. Ini harus pertanyaannya sekitar materinya, gitu nih. Atau mengingatkan tidak tanya, Pak Khotib tadi dalilnya keliru, kurang ini, boleh. Nenek belum terbiasa paling digremengi yang lain gitu. Nah, yang tidak boleh itu kan jadi paman takalam fakot lago itu orang yang bicara bukan materi khutbah, itu namanya lago. Lago itu membatalkan pahala Jumatannya, bahkan Jumatannya batal. Termasuk man massa ya, boten massa mimsin, man massa fakot laho. Barang siapa yang menggesek ada suaranya, termasuk nek itu lho ngiderke kotak niku hati-hati nggih. Karena kalau bersuara dalam hadis nilainya hasan, fakot laho itu termasuk laho, pahalanya berkurang. Jadi kalau bisa kotak itu tergeser dengan mudah, ning tidak bersuara, kira-kira gimana? Nah, ini dibuat semacam itu. Jadi man massa fakot laho, barang siapa yang menggesek melakukan sesuatu bersuara itu termasuk laho. Nah, ini lah itu yang tidak boleh. Tapi kalau tanya jawab menyangkal, mengingatkan khotib, itu sunnah menambah pahala. Cuman di sini belum terbiasa gitu ya. Jadi coba nanti dibiasakan ya, umpamanya ya itu ya, biar gimana ya, awalnya ya namanya awal-awal itu mesti ada masalah gitu ya. Nah, sekarang yang dikaji bersama di antara sebab-sebab murka. Lah murka itu jangan diartikan marah semuanya ya. Murkanya hamba dengan murkanya Allah itu beda. Nek murkanya hamba mesti diiringi dengan nafsu, dendam, dilokke, ganti ngelokke, ya gitu. Itu emosi. Tapi Allah tidak. Murkanya Allah itu tidak memberi rahmat dan tidak memberi barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, diingatkan dengan cara mungkin terjadi bencana dan lain-lain. Itu murka gitu ya, murkanya Allah. Jadi tidak harus marah. Kenapa marah? Ya karena Allah hanya menjalankan aturan. Nah itu misalkan kalau ada maksiat maka kehancuran akan melanda. Ya dihancurkan, wong sudah dikasih tahu. Hanya menjalankan aturan saja. Ini aturan. Jadi bukan Allah balas dendam, bukan. Aturannya sudah ada, kamu langgar, maka ini yang terjadi, nah gitu. Itu artinya murka Allah, atau tidak memberi rahmat, tidak memberi barokah. Nah, ini semacam itu.
Dan penyebabnya diantaranya perbuatan buruk seorang hamba secara terus-menerus hingga banyak orang yang ikut merasakan dampaknya. Bisa jadi kita termasuk bahwa apa? Termasuk yang berbuat buruk. Bisa jadi. Ya maka harus hati-hati. Contoh, sholat berjamaah kita menjadi makmum. Makmum boleh bersuara ketika membaca amin dan mengingatkan imam. Ketika kita bersuara padahal itu makmum, berarti tidak dibolehkan kecuali dua itu. Ini kan banyak juga takbirnya keras, bacaannya keras. Itu kan melanggar aturan. Berarti berbuat buruk meskipun sholat. Nah ini, maka disuruh ngoreksi itu seperti itu, dikoreksi semuanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Barangkali kita ke masjid juga berbuat keburukan, ya meskipun kecil juga diperhatikan. Nah, kita kan kadang, saya sendiri ini contohnya ya, pakai baju yang sudah kemarin-kemarin dipakai, kan bau. Tapi saya sendiri kan tidak membau, orang lain yang bau. Yang membau-bau saya orang lain. Ini juga, maka Rasul itu sangat menjaga ketika sholat karena mempengaruhi orang lain, terutama yang dekat. Termasuk kalau diterjemah, seandainya tidak menyulitkan kalian tidak merasa sulit, maka setiap mau sholat pakai siwak, sikatan. Kecuali yang bermasalah seperti saya ini, giginya bermasalah, maka baunya bukan main gitu ya. Sudah pakai semprotan masih bau karena giginya goyah terus. Jadi itu membuat bau, kata dokter begitu. Ya enggak kenceng gigi saya ini, makanan rodok seperti jadah itu sudah enggak bisa. Padahal seneng. Karena nanti giginya ketut malah ya. Itu bermasalah. Termasuk bacaan saya kan sudah berubah. Terutama yang huruf ro itu kadang benar, kadang tidak. Makanya jenengan mendengar apa yang saya baca, memang itu ada halangan ya. Jadi bukan berarti saya sengaja gitu, enggak. Itu karena halangan. Jadi saya sendiri merasakan itu. Terutama yang ro itu kadang kayaknya gitu aja, tidak nyantol. Giginya sudah tanggal dicopot 3 saya. Ya, itu mempengaruhi ternyata ya. Jadi panjenengan yang giginya masih komplit harus bersyukur, membaca Qur'annya yang rajin. Jangan sampai nanti baru ya copot baru rajin gitu ya. Jangan. Terus. Nah ini jadi yang buruk itu banyak, maka kita koreksi diri kita masing-masing, kurangnya yang mana. Malas ngaji itu juga buruk. Kan perintahnya wahyu pertama Iqra, belajar. Kan gitu. Al-Qur'an itu banyak sekali yang belum kita pahami. Ya, sampai kapan? Mungkin sampai meninggal saja kita belum selesai itu. Maka terus belajar terus. Begitu tidak mau, ya sudah itu buruk. Maka Allah murka bisa jadi karena perbuatan kita yang buruk terus menerus. Syaratnya terus menerusnya. Jadi itu yang kita lakukan kadang tidak merasakan. Ini maka dikoreksi terus. Lah, di antara fungsi ngaji itu kan biar sensitif. Oh, ternyata saya keliru. Seperti itu. Biar mudah tanggap gitu loh. Oh, ini keliru ternyata. Semacam itu. Nek tidak mau ngaji, tidak mau belajar agama, rumangsane wis bener. Lah, rumangsa bener itu kan berarti belum benar. Dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh umat Islam rumangsa wis bener karena tidak mau belajar. Nah, belajar itu kalau bisa ya sesering mungkin. Nek cara kiai dulu belajar itu tiap hari. Mau mengajar siapkan dulu pelajarannya ini. Pelajari lagi. Semacam itu. Imam Syafi'i itu aja terus belajar. Padahal beliau termasuk orang yang mementingkan akhirat, dunia hanya untuk sambilan. Jadi beliau itu untuk kehidupan sehari-hari dagang. Ning dagangnya modelnya gini, hanya cukup
untuk makan sehari semalam, beliau dan keluarganya. Jadi umpamanya dagang hari Kamis mulai jam 8 pagi, jam 10 kok sudah cukup hasilnya, berhenti dagang. Kalau kita kan enggak, terus. Itu Imam Syafi'i, berhenti dagang, terus apa? Mengajar, ngaji di masjid-masjid. Itu contoh mengutamakan akhirat. Kalau kita kan enggak, jam 10 kok wis untung, lagi 1.000 mamanya gitu. Nanti terus gitu. Nah ini, yang penting sholat duhur jamaah gitu. Ini mikirnya itu masih mikir dunia. Ya enggak salah. Itu kalau surat 35 ayat 32 kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang kedua itu semua ada 3 toh, semuanya masuk surga. Cuman kelompok pertama mampir ke neraka agak lama. Kelompok kedua ada yang mampir sebentar ke neraka, ada yang tidak. Nek kelompok 3 ini betul-betul langsung masuk surga, contohnya Imam Syafi'i. Jadi nek panjenengan pengen langsung masuk surga, ya mendekati Imam Syafi'i lah perbuatannya itu. Ya sergap ngaji, sergap mengajar. Nek belum bisa ngajar, ngajak, itu sama dengan yang mengajar. Yuk ngaji yuk. Kalau dia mau berarti menyamai yang mengajar. Kalau tidak mau berarti sudah dapat pahala dakwah. Hanya ngajak, yuk ngaji yuk, gitu. Di An-Nahl ada loh kajian hari Selasa dan Kamis, yuk ngaji, ya, semacam itu. Ya diajak terus, mengajak tidak hanya sekali 2 kali Bapak ini, terus. Misalkan bulan ini diajak belum mau, mungkin 2 bulan berikutnya diajak lagi, semacam itu. Jadi dakwah itu harus telaten, terus menerus. Jadi tidak berhenti. Kok berhenti dakwah lah, kayak dijak males, angel banget. Ya, jangan begitu. Jadi kita ngajak begitu tidak terlalu berat gitu ya, dibanding Nabi ngajak orang lain yang orang lain itu betul-betul membenci Nabi. Ning terus akhirnya sama mau. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan sulit waktu diajak. Tapi setelah Fathu Makkah, Nabi mengatakan siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan selamat. Nah, Abu Sufyan kaget. Loh kok saya digitukan? Ya, akhirnya masuk Islam. Jadi semacam itu. Kemudian hamba terus-menerus dalam mencintai sesuatu yang Allah benci. Ini yang Allah benci itu contohnya lahwun walaibun. Lahwun itu sesuatu yang kalau diamalkan tidak ada manfaatnya menurut agama. Menurut agama, jangan menurut seseorang. Nanti seseorang nilainya tidak sama. Menurut agama. Dikuatkan dengan hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknihi, tarkuhu ya, tarkuhu malayaknihi. Termasuk ciri Islamnya seseorang itu baik, dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, itu mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Contoh yang paling gampang, pemanfaatan HP. Kadang saya melihat jamaah sini, begitu selesai salam kanan kiri langsung buka HP. Kan tidak perlu nih. Buka HP kan nanti, nek WA bisa nanti kan. Zikir dulu, istighfar dulu terus zikir. Itu kan anjuran Nabi. Anjuran Nabi kan tidak ada habis salam buka HP, kan tidak ada. Nah, HP-nya nanti aja. Dan ini HP kadang ada manfaatnya, ada tidak. Kalau ukuran Al-Quran yang dilarang itu yang banyak madorotnya. Nah ini. Nah kita memanfaatkan HP untuk yang manfaat menurut agama atau yang madorot untuk agama, semacam itu. Jadi HP itu bisa menjadi godaan sekarang Bapak-bapak. Ya, apalagi yang remaja itu seringnya pokoknya buka terus kan gitu. Jadi semacam itu. Alasannya macam-macam. Ya padahal belum tentu itu disukai oleh Allah. Ya lewat HP misalkan nge-share pengumuman
pengumuman pengajian, pengumuman rapat, pengumuman apa, ya gitu bermanfaat. Sama seperti saat dia membenci apa yang dicintai oleh Allah. Contohnya bangun malam untuk ibadah, Allah seneng banget. Tapi nyatanya umat Islam banyak yang tidak seneng. Buktinya apa? Tidak mengamalkan. Jadi Allah seneng banget. Termasuk rajin puasa sunnah, Allah seneng banget. Kebanyakan umat Islam enggak, kan gitu. Nah ini, maka kita bapak-bapak kita harus usaha untuk mengetahui lebih lagi mana yang harus kita lakukan. Nah gitu. Jangan semakin hari hanya itu aja. Orang Islam itu yang baik, surat 2 ayat 112. Itu cirinya bala man aslama wajahulillah, orang yang sudah pasrah kepada Allah itu wahwa muhsinun. Dia harus mampu berbuat baik. Muhsin kalau perbuatannya namanya ihsan. Muhsin itu orangnya, perbuatannya namanya ihsan. Lah ihsan itu dijelaskan dalam tafsir, sekarang baik, besok tambah baik, besok tambah baik, besok tambah baik. Itu namanya ihsan. Kalau hanya sama, hari ini sama, besok sama, sumben sama, dan seterusnya sama, itu namanya hasanun, hasan, bukan ihsan. Nah, padahal ayatnya mengatakan wahwa muhsinun, orangnya muhsin, perbuatannya ihsan. Nah ini, dan itu sulit, sulit banget. Contoh, nek panjenengan dilok-loke piyayi sanes, kira-kira jenengan senyum napa jegadul? Jegadul gitu. Lah itu kan bukan ihsan. Yang ihsan itu senyum. Yang ihsan senyum dijelaskan oleh Allah dalam surat apa itu 41 ayat 36. Jadi wala tastawil al hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya hasan. Itu perintah Allah. Idfa billati hiya hasan. Kalau kamu diperolok-olok, ini contoh jangan, contoh perbuatan dolim, diperolok-olok orang lain, balaslah dengan yang baik. Ini ahsan itu artinya lebih baik. Idfa perintah, tanggapilah, balaslah, billati ahsan dengan yang lebih baik. Maka ketika dilokai tetap senyum. Dibuat mangkel, ketemu di jalan tetap senyum, meskipun senyumnya terpaksa, Bapak-bapak. Itu lebih baik daripada jegadul. Wis jegadul merengut, ya wajahnya kan berubah jadi tidak baik kan itu ya. Maka itu dan diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itu terkenal dengan al-bassam, orang yang selalu senyum. Didolimi Pak Dini senyum hormat, karena Pak D-nya Abu Lahab kan Pak D-nya. Didolimi Abu Jahal itu sepupu ning jauh nggih, tunggal buyut sama Nabi, tunggal buyut. Jadi saudara nih jauh, hanya tunggal buyut. Ya senyum, tidak balas. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan jenengan sering mireng Nabi sering diludahi orang Yahudi. Ngeten nggih, leres nggih? Balas mboten. Malah Yahudi ini gerah, Nabi orang pertama yang menengok. Nah ini, dan mendoakan sehat. Tuh, nek jenengan nopo saged ngoten. Dibuat anyel, sing gawe anyel sakit. Paling suarane syukur kowe kualat karo aku. Itu ndak boleh itu nggih. Surat Fussilat ayat 36. Jadi ketika kita dilok-lokke, ingat idfa billati hiya ahsan. Senyum ngaten mawon. Nah, kalau itu bisa dilakukan terus-menerus, tidak berhenti, maka al-jannah merindukan panjenengan. Itu hadiahnya. Kita kan sholat belum tentu baik kan nilainya, wong kusuk aja ndak, kan itu.
Kita puasa juga begitu, belum tentu baik. Maka dengan akhlak seperti itu, mau senyum lu ya, mau senyum terus kepada yang mendolimi, itu menghantarkan kita masuk al-jannah. Ini syaratnya tadi sholat ya dilakoni, ya ampun hanya senyum tok. Jadi nilai sholatnya betul-betul tidak baik. Ini gara-gara akhlak yang baik lewat senyum, itu termasuk akhlak yang baik gitu. Ya termasuk sikap kita waktu sholat itu harus menghargai yang lain. Siapapun orangnya dihargai, dihormati, diwongke lah gitu ya, semacam itu. Lah kita juga menjaga diri agar tidak mengganggu yang lain. Itu akhlak. Jadi maka Nabi diutus itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Nah ini karena apa? Umatnya banyak akhlaknya yang kurang. Ning sudah punya akhlak yang mulia, hanya kurang aja. Lah akhlak Nabi itu apa? Ketika Nabi Aisyah ditanya, akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Nah ini, mengamalkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang menghujat orang lain, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan, langsung maupun tidak langsung. Itu celaka. Lah ayat kalau dimulai dengan wailun itu pelakunya mesti jahanam. Jadi wailul kulli humazah, pelaku humazah itu jahanam. Humazah itu menghujat atau sejenis secara langsung. Kalau lumazah itu menghujat tidak secara langsung. Mungkin Pak ceramah ini orangnya tidak ada, ya saya hujat macam-macam gitu. Itu yang lumazah namanya. Keduanya dosanya sama. Nah ini. Lah ketika dihujat kita harus tadi ingat idfa billati hiya ahsan. Fusilat 36. Kalau tidak salah 36 ya. Ini suratnya benar Fusilat. Kemudian yang ketiga, hamba selalu berada dalam kesesatan. Ibadah tidak sesuai dalil itu kan sesat. Maka yang kecil-kecil itu kita openi, kita lakukan. Seperti yang gampang meluruskan, merapatkan sop itu kan gampang banget. Nek khusuk kan sulit. Tapi ya, maka ini dijaga, mepet kalau koncone lurus. Ini dijaga betul, jangan sampai longgar. Begitu longgar, mepet lagi. Berjalan bergeser seperti itu tidak membatalkan sholat. Ya, jangankan hanya itu ya. Misalkan yang depannya batal terus mundur kan kosong, yang belakang maju itu berapa langkah? Itu 2 langkah biasanya ya. Itu aja tidak batal. Ini banyak loh yang tidak tahu jamaah nakal ya. Kemarin ada yang kentut depannya, yang belakang tidak maju sehingga kosong. Ini sampai salam, karena tahu, yang jauh kan tidak mungkin berjalan ke situ ya, jadi semacam itu. Tapi kalau pas imamnya yang batal, pas burine ora iso ngimami, burine pas maksudnya, maka yang samping yang bisa terus maju meskipun melewati yang sholat itu tidak apa-apa. Karena yang paling belakangnya imam, yang persis tidak bisa ngimami. Maka sebaiknya yang di belakang imam itu ya, yang siap menjadi pengganti imam, itu yang paling baik. Ya, umpama yang tidak gimana? Ya baik sih, cuman ada yang paling baik. Maka di Mekah sana itu ada aturan khusus. Belakang imam itu kalau tidak salah 9 kiai, 9 orang itu hafid semuanya. Dan hafidnya terbukti termasuk Madinah. Lah, kalau ini diisi orang lain yang tidak kenal, diminta untuk pindah. Karena menjaga aturan yang paling baik begitu. Nah, di sini belakang imam yang hafid sulit ya. Ya, sulit banget. Ya. Lah, hafid itu begini Bapak-bapak ya, jangan hanya difahami hafid itu hafal, titik, tidak. Hafid itu pertama hafal bunyi Al-Quran. Yang kedua faham yang dibunyikan. Jadi mudeng
Maka dulu ketika zaman Nabi, Abdurrahman bin Auf itu masih remaja, padahal seniornya banyak. Ning yang disuruh jadi imam Abdurrahman. Kenapa? Padahal itu masih muda loh, masih muda banget. Sementara yang jadi makmum sudah senior-senior, sahabat semuanya, hafal semua. Tetapi Abdurrahman ini selain hafal bunyinya, faham isinya, maka ditunjuk jadi imam. Jadi dia hanya hafid saja. Jadi namanya hafid itu harus dua itu, ya. Hafal bunyi dan faham. Harusnya begitu, tapi jarang ya sekarang cari di sini sulit. Kan kadang nih saya perhatikan yang menjadi imamnya agak mudah itu kadang adab sholatnya kurang begitu tahu gitu. Adab sholat bukan syariat sholat ya. Jadi ada adab syar'inya, itu yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, hamba benar-benar lalai dalam melaksanakan sholat wajib. Jadi sak nek coro Jawi sak penake dhewe di sholat. Jadi kadang waktu ini sudah akhir atau belum tidak tahu, pokoknya sholat itu termasuk lalai. Alladzina hum fi sholatihim ba'an sholatihim sahun, bukan fi. Alladzina hum an sholatihim sahun, termasuk sholatnya sak penake dhewe itu lalai. Bukan hanya tidak hanya sholat gitu aja. Bila tidak sholat juga lalai, ini kebangetan. Ini mulainya dari sholatnya seenaknya sendiri. Jadi ini penyebab Allah murka, dan Allah murka itu ada dua tadi. Satu, tidak memberi rahmat dan barokah kepada hamba yang dimurkai. Dua, kalau sudah kebangetan maksiatnya, maka Allah menurunkan seperti bencana itu. Itu hanya untuk mengingatkan sebetulnya, bukan menghancurkan, bukan. Kalau dihancurkan, wah semuanya habis nanti. Negara-negara kafir itu kan maksiatnya luar biasa. Nah, ini maksiatnya luar biasa, apalagi negara-negara yang jumlah penduduknya yang paling banyak wanita. Ini yang paling disoroti Rusia itu. Jadi nek panjenengan mau melamar gadis Rusia gampang diterima Pak, silakan ke sana. Apalagi yang melamar orang Indonesia. Orang Indonesia itu di sana terkenal satu, nek menjadi suami sangat tanggung jawab. Terkenal di Rusia nih Bu. Nek Pak Slamet mau ke sana monggo Pak. Jadi mudah mendapatkan gadis Rusia. Seperti itu, luar biasa di sana. Maksiatnya luar biasa. Nah, Allah tidak menghukum. Nah ini nih, Allah tidak menghukum. Padahal maksiatnya luar biasa. Yang berikutnya dalil sebab-sebab Allah murka. Yang pertama An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ini. Jadi Allah murka karena orang mukmin membunuh orang mukmin. Mukmin membunuh mukmin dengan sengaja. Di sini ada muta'ammidan. Nah, sengaja itu ada dua, dijelaskan. Dengan sengaja pakai senjata yang bisa menyebabkan orang itu mati, itu yang berat hukumannya. Tetapi dengan sengaja pakai barang atau senjata yang tidak mematikan, itu hukumannya ringan, bahkan diampuni. Jadi misalkan A mau memukul B pakai satu lidi, begitu dipukul mati, itu dianjurkan untuk dimaafkan karena senjatanya pakai senjata yang tidak bisa membunuh. Itu juga muta'ammidan, maka dijelaskan muta'ammidan ada dua. Membunuh dengan pistol jelas. Ini nek bunuh dengan lidi hanya satu, ini kan tidak bisa membunuh menurut logika. Ini nyatanya mati. Ya berarti sabet jantungnya kumat. Ya, itu tidak boleh dihukum lagi, meskipun sengaja. Kemudian ini tadi karena membunuh. Kemudian yang kedua, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kenapa Allah marah atau murka?
murka tadi ada dua nggih, ampun di berarti Allah marah itu mesti merusak, bukan, belum tentu. Karena mengkonsumsi barang yang tidak thayyiban, tidak baik. Tidak baik di sini maksudnya tidak halal, halalan thayyiban. Dua itu nggih. Tidak halalan thayyiban. Halal juga baik. Karena setiap yang halal belum tentu baik untuk seseorang yang tertentu. Orang yang tensinya tinggi dikasih sate, kira-kira mau dar enggak? Nah ini kan berarti tidak thayyib itu namanya. Halal ning tidak thayyib. Tensinya tinggi malah makan duren habis 10 ya duren. Sudah kumat nantinya. Terus ini yang pertama, tidak mengkonsumsi barang yang baik, yang halal dan baik. Yang kedua, wala taghaw fihi, jangan melanggar aturan, berlebihan makannya. Nek makan tidak berlebihan. Nah ini, jadi begitu kenyang ya sudah, jangan ditetel, maka akan mendapat murka Allah. Yang ketiga, menjelaskan sesungguhnya rahmatku itu bisa sabakot itu mengalahkan godobi murkaku. Nah ini, jadi rahmatku bisa mengalahkan godobi murkaku. Lah di antara akan atau bisa mendapatkan rahmat itu kan sedekah, akhlak mulia, semacam itu. Selain ketaatan kepada Allah ya, banyak yang kemarin mendapatkan rahmat sudah disampaikan. Ya, ini sudah kan ya? Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Monggo. Utang dulu gitu, utang untuk sedekah nggak boleh, malah justru dia dikasih sedekah. Jadi sedekah itu dari hartanya sendiri, dalam ayat dijelaskan gitu. Jadi hartanya sendiri, begitu ya, bukan utangan. Jadi ini utang untuk makan boleh ya, tapi ini utang karena kebiasaan itu yang tidak boleh. Jadi gali lubang tutup lubang itu tidak boleh dalam Islam. Tidak bolehnya tidak mencapai haram itu tidak, sangat tidak dianjurkan, atau malah jangan sampai dilakukan semacam itu. Itu Pak nggih, sedekah dengan utang tidak boleh. Ada dua pendapat Pak. Pendapat pertama, nunggu kalau sudah gajian sedekahnya. Nunggu, misalkan ada incer nanti yang saya kasih si A, ya sudah itu aja. Begitu gajian didatangi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh dengan catatan tidak pernah tidak jadi. Jadi misalkan yang tak utang sih tinggal sedekah, ning nanti nunggu gajian di sahur, itu tidak pernah dilanggar. Dengan catatan itu, nek dilanggar dia belinjani janjinya sendiri. Jadi tidak boleh. Seperti itu pendapat yang kedua. Ya, monggo. Ada yang lain? Sebentar. Ya silakan Pak. Ada tadi yang dijelaskan tentang murkanya Allah dan nomor 3 itu. Ya. Dijelaskan tentang kerusakan sholat. Dan saya tanyakan tentang jamaah yang kakinya kiri itu. Jadi kalau diukur kakinya itu bukan ada kira. Ya. Itu termasuk adab sholat ya. Jadi kakinya kan umumnya nyerong gini, yang kanan nyerong kanan, yang kiri nyerong kiri. Itu nek berdiri normal. Tapi ketika sholat diluruskan, menghadap jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu sunnah.
sunnah sholatnya. Jadi nek gini berarti tidak melaksanakan sunnah, harus lurus. Itu ketika sholat. Lah gandeng jamaah sini itu kan banyak yang tidak tahu, nek diingatkan kadang nekat, nah gitu. Ya, yaitu tanggung sendiri sudah diingatkan. Bentuknya yang baik, yang lurus tadi, yang menghadap jarinya menghadap kiblat, jadi lurus gini. Posisi telapak kakinya, jadi tidak nyerong. Nek berdiri normal, jadi biasa-biasa aja, itu mesti nyerong, gitu, gitu bang ya. Monggo. Enggak, korban untuk utang. Utang untuk korban, enggak boleh. Karena korban itu untuk yang mampu. Nek utang kan berarti enggak mampu. Ya gitu. Dan lain-lain pokoknya. Termasuk arisan haji. Itu nek cara fikih enggak boleh. Arisan haji itu maksudnya arisan untuk ibadah haji, bukan hanya namanya. Jadi umpamanya ada 10 orang, saat ini yang berangkat A dulu karena arisannya dapat, nah gitu. Besok arisan lagi, ya kalau sampai 10, sampai 5 meninggal, terus keluarganya tidak mau tanggung jawab, gimana? Kan tambah masalah, dan semacam itu. Jadi arisan seperti itu kan sama dengan utang. Nah, maka tidak dibolehkan cara fikih gitu. Apalagi Quran hadis tidak ada sebagai dalilnya. Kayak gitu, arisan haji itu. Nek arisan korban biasanya itu hanya namanya. Begitu mau korban semuanya dikasihkan kan gitu ya. Nah ini jadi tidak utang. Nah, kalau itu seperti itu boleh-boleh saja. Hanya namanya. Ya. Sambut.